Wah, gila sih ini sis, bisik Gama. Mereka semua terlibat pemujaan setan kak, lirih Ruri pelan. Siang mereka terlihat seperti warga biasa. Tak disangka malam hari malah membantai dan mencari korban, sahut Fajar. Bunuh mereka Pak Kades. Aku tidak ikhlas suamiku mati di tangan mereka, teriak wanita yang menangisi kematian suaminya. Iya Pak Kades, kita semua harus membunuh mereka malam ini juga. Lagi pula ritual sudah dekat. Kita butuh persembahan, sahut warga lainnya lagi. Tunggu apa lagi Pak Kades? Kalau kita tidak cepat mereka akan melarikan diri. Baiklah, kalian bersiap-siap. Siapkan golok kalian. Sebagian tunggu di gapura untuk jaga-jaga kalau mereka melarikan diri. Sebagian lagi ikut saya. Malam ini juga kita bunuh mereka. Tapi jangan lukai dua wanita itu. Tuhan kita menginginkan mereka dalam keadaan mulus, teriak Kades Kadir lantang. Gimana nih kak? Mereka akan menangkap kita dan membunuh Bang Fajar dan Bang Gama, ucap Ruri panik. Jujur saja dia ketakutan melihat warga itu akan menyerang mereka malam ini, dan jumlahnya hampir ratusan. Ayo kita kembali ke rumah. Kita ambil perbekalan dan kita lari ke arah sungai, ucap Siska. Mendengar itu pun mereka langsung pergi dan berlari kembali ke rumah. Mereka harus cepat karena orang-orang itu akan kembali membantai mereka. Mereka terus berlari dengan sekuat tenaga, membelah jalanan yang dihimpit sawah dan kebun karet. Tunggu kak, aku udah gak kuat. Berhenti dengan nafas yang terengah-engah. Gak ada waktu Rih, ayo cepat. Siska menarik tangan adiknya itu. Mereka terus berlari dengan nafas yang tersengal-sengal. Akhirnya mereka sampai di rumah. Dengan cepat mereka segera menyusun semua yang diperlukan, termasuk air minum dan makanan. Gama dan Fajar juga langsung mengambil motor yang disembunyikan. Titik-titik cahaya obor terlihat di kejauhan. Ayo cepet sis, teriak Fajar karena melihat titik-titik cahaya dari kejauhan. Mereka datang, ayo cepat, teriak Fajar. Siska dan Ruri keluar dari rumah itu dan langsung menghidupkan motor. Dengan cepat mereka melajukan sepeda motor menuju ujung kampung itu. Tak disangka, dari kejauhan terlihat 5 sepeda motor menyusul mereka. Sial, batin Gama. Motor-motor di belakang mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Ternyata orang-orang itu melihat mereka. Akhirnya motor mereka pun tersusul, tepat di belakang motor Gama dan Fajar. Buk! Mereka melemparkan kayu yang cukup besar ke motor yang dikendarai Gama. Brak! Seketika motor Gama terjatuh, terguling-guling. Melihat itu, Siska dan Fajar menghentikan motornya. 5 motor itu terhenti, tepat di dekat Gama yang terjatuh. Gama! Teriak Siska. Melihat Gama yang tergeletak, orang-orang itu lantas mendekatinya, mengangkat golok yang mereka bawa. Wush! Brak! Lemparan batu Fajar sukses mengenai tangan orang-orang itu. Melihat itu Gama yang cepat mengambil pisau kecil yang terselip di pinggangnya, menusuk kaki orang itu. Ah! Bekiknya. Melihat itu temannya ditusuk, orang yang satunya lagi menghunuskan golok ke arah Gama. Gama menghindari dengan menggulingkan badan, namun tak cukup cepat. Jep! Golok itu melukai pinggang belakangnya. Darah mengalir merembes membasahi baju Gama. Melihat itu, Siska segera menikam orang itu menggunakan pisau yang dibawanya. Fajar juga tak tinggal diam. Dia ambil golok yang tadi terjatuh lalu menyerang dan menghunuskan pada orang-orang yang mengepung Gama tadi. Ruri juga dengan sigap melemparkan bubuk cabai ke arah mata orang-orang itu, lalu dengan cepat menghunuskan pisau ke dada dan perut orang-orang itu. Satu persatu orang-orang itu tumbang. Gama mencoba bangkit sambil menahan lukanya. Fajar segera memapas sepupunya itu.
Dari kejauhan terlihat para warga mulai menyusul. Titik-titik cahaya itu terlihat semakin dekat. Siska langsung menaiki motor, diikuti Ruri yang duduk di boncengan. Sementara Gama yang terluka di boncengan Fajar. Mereka melaju mengikuti kemana arah jalan itu, meninggalkan orang-orang yang terlihat mengamuk di belakang. "Lihat itu!" tunjuk warga melihat orang-orang yang terkapar di jalanan. "Cepat periksa," perintah Kadis Kadir. Orang-orang itu berlari mendatangi temannya yang terkapar di jalanan itu dan mengecek keadaannya. "Mereka mati, Pak." "Sial, mereka telah membunuh orang-orang kita. Ayo, kita bunuh mereka." Kadis Kadir terlihat sudah sangat emosi. Sampai di ujung jalan, mereka menghentikan motornya tepat di mana saat 2 tahun lalu saat Gama memarkirkan mobilnya di sana. Mereka segera turun dan segera berlari melewati pematang sawah. Gama sesekali terjatuh karena badannya lemas sekali. Lukanya juga terasa perih. Melihat itu, Fajar segera menggendong tubuh Gama. Mereka melewati petak-petakan sawah, terus berjalan ke arah sungai. Tibalah mereka di ujung sawah. Terlihat di seberang sana, warga-warga itu sudah sampai di tempat motor mereka tadi. Mereka terus berjalan di jalan setapak menuju sungai. Setelah tertatih-tatih berjalan, akhirnya tibalah mereka di sungai itu. "Sekarang gimana, Siska?" tanya Fajar yang sudah kelelahan menggendong tubuh Gama. "Di seberang sungai sana ada hutan. Sementara kita sembunyi di sana dulu," jawab Siska. Mereka pun menyeberangi sungai itu. Untung airnya hanya sebatas lutut. Sesekali mereka tersandung batu sungai. Karena minim penerangan, hanya mengandalkan cahaya bulan malam itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun duduk beristirahat dan mengecek keadaan Gama. "Gam, ini minum obat ini untuk mengurangi sakitnya." Siska menyodorkan obat anti denyut. Gama pun langsung menelan obat itu. "Mana lukanya? Biar aku cek," ucap Siska. Gama mengangkat bajunya. Terlihat luka membelah kulitnya. Untungnya tidak dalam, karena Gama sempat mengelak. Siska kemudian mengambil kotak obat dan mulai membersihkan luka itu dan membalutnya dengan perban. Sebenarnya lukanya harus dijahit, tetapi tidak ada waktu. Terlihat cahaya obor dari kejauhan. Melihat itu, mereka pun melanjutkan dan perjalanan. Kaki Gama terkilir. Dia tidak bisa cepat berjalan. Ditambah lagi habis jatuh dari motor membuat badannya sakit sekali. Fajar kembali menggendong Gama agar mereka bisa bergerak lebih cepat. Tibalah mereka di bibir hutan. Jalan setapak itu juga terputus di sana. Gama dibopong Fajar memasuki hutan itu. Belum jauh memasuki hutan, mereka dihadang seorang pria tinggi tegap, memakai pakaian serba putih bercahaya. Terkejut melihat pemandangan itu, mereka pun terdiam di tempat. "Badira?" ucap Siska seketika. "Iya, ini saya. Ayo ikuti saya." Badira pun membalik badan dan berjalan di antara pepohonan. Bak terhipnotis, keempatnya langsung mengikuti Badira, berjalan masuk ke hutan itu. Mereka hanya diam, tak berani bersuara. 5 menit berjalan, tibalah mereka di sebuah pohon yang sangat besar. Badira masuk ke sela-sela pohon itu, diikuti mereka berempat. Tak disangka ada lubang di dalamnya, membentuk seperti terowongan. Sosok Badira masuk ke lubang itu dan menghilang di baliknya. Gama, Fajar, serta Siska dan Ruri juga ikut melangkah masuk. Dan tiba-tiba mereka berada di sebuah perkampungan. Terlihat rumah-rumah terbuat dari kayu berjejer rapi. Badira terus berjalan di perkampungan itu. Mereka tetap mengikuti Badira di belakangnya. Sesampainya di rumah yang paling besar, Badira berhenti dan kemudian membuka pintu rumah itu, lalu mempersilahkan Siska dan yang lainnya masuk.
Silakan masuk, ucap Badira mempersilakan. Siska dan yang lainnya memasuki rumah itu. Assalamualaikum. Secara bersamaan, Siska, Gama, Fajar, dan Ruri mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Badira menjawab salam mereka. Mereka dipersilakan duduk. Tidak usah takut. Di sini kalian semuanya aman. Penghuni kampung itu tidak akan tahu tempat ini, ucap Badira. Di mana ini Badira? Tanya Siska. Ini di perkampungan gaib. Kalian sedang berada di alam kami. Maaf, saya membawa kalian kemari. Hanya disinilah kalian bisa selamat, ucap Badira. Silakan istirahatlah dulu. Besok kita akan bicara lagi. Rawat luka suamimu itu, Siska. Ada 2 kamar di rumah ini. Istirahatlah. Badira lalu beranjak pergi dari rumah itu, meninggalkan mereka yang masih tak percaya dengan apa yang barusan mereka dengar. Mereka lalu masuk ke kamar, membopong tubuh Gama yang sudah pada batasnya. Siska kemudian memeriksa lagi luka itu, dan langsung mengeluarkan kotak medis, lalu mulai menjahit luka Gama. Gama meringis menahan sakit. Dia dijahit tanpa bius. Setelah semua selesai, mereka pun beristirahat. Gama satu kamar dengan Fajar, Siska dan Ruri di kamar sebelahnya. Sedangkan di tempat lain, cari mereka. Pasti mereka masih bersembunyi di sekitar sini. Perintah Kadir pada warga-warga. Mereka mencari di sekitar sungai, memencar jadi beberapa kelompok. Warga-warga itu terus menyisir aliran sungai serta menyeberangi sungai itu. Mereka mungkin lari ke hutan, Pak Kades, teriak salah satu warga. Jangan masuk ke dalam hutan itu. Itu hutan terlarang. Siapapun yang masuk tidak akan pernah keluar, larang Kades Kadir. Tapi bagaimana jika mereka masuk ke sana, Pak? Biarkan saja. Mereka sudah pasti tidak selamat. Ayo, kita cari lagi di sekitaran sini. Kalau tidak ada juga, kita kembali. Perintah Kades itu. Lama mereka mencari. Tak satu pun jejak mereka temui. Siska dan yang lainnya bak ditelan bumi. Hari sudah hampir pagi. Mereka pun memutuskan kembali ke kampung. Cari gadis lain. Ritual akan diadakan besok. Kalau tidak salah, satu dari kalian akan jadi tumbalnya. Nyai Anggi tampak murka ketika mengetahui buruannya lepas. Warga-warga yang berkumpul malam itu langsung pergi ketika mendengar perintah sang Nyai. Bagaimana bisa mereka menghilang, Kadir? Padahal sedikit lagi mereka akan tertangkap, cecar Nyai kepada Kadir ketika itu. Aku tidak tahu, Nyai. Pasti mereka telah masuk ke hutan terlarang itu. Kan Nyai sendiri yang melarang warga sini untuk masuk ke sana, balas Pak Kadir. Sial. Baru kali ini aku merasa terkecoh oleh anak-anak sialan itu. Bagaimana bisa mereka selalu lolos dari maut? Pekik Nyai Anggi murka. Malam itu sudah dipastikan mereka gagal lagi. Anak-anak itu telah kembali lolos. Hal itu membuat Nyai Anggi sangat murka. Dia merasa terlalu menyepelekan anak-anak itu. Malam pun berlalu. Pagi itu para warga memakamkan orang-orang yang terbunuh tadi malam. Hal ini membuat warga ingin membalas dendam kepada Siska, Gama, Fajar, dan Ruri. Di alam lain, Siska dibangunkan dengan suara azan. Dia melihat ponselnya untuk mengecek jam, tapi ponsel itu mati. Ri, bangun dulu, kita sholat subuh. Itu sudah azan, ucapnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh Ruri. Dengan mata yang berat, Ruri memaksa membuka matanya. Iya kak, sahutnya. Siska dan Ruri bergegas ke kamar sebelah. Terlihat Fajar telah duduk di kasurnya. Mungkin dia terbangun karena mendengar suara azan juga.
sedangkan Gama masih terlelap. "Ayo Jar, kita jamaah dulu," ajak Siska. Mereka pun bersiap-siap untuk mengambil wudhu. "Kak, ini kamar mandinya di mana?" tanya Ruri. "Iya ya, tadi malam kita langsung istirahat. Kakak juga nggak tahu di mana. Mungkin di balik pintu itu. Ayo," tunjuk Siska ke sebuah pintu yang terletak di agak pojok ruangan itu. Mereka pun berjalan ke arah pintu dan membukanya. Ternyata itu adalah ruangan kosong. "Ada sungai di dekat sini. Kalian bisa menggunakannya untuk bersuci dan buang hajat." Tiba-tiba Badira sudah berdiri di belakang mereka. "Tapi sebelum itu, ayo kita berjamaah di surau saja," ucapnya lagi. Mereka bertiga pun mengangguk saja dan mengikuti Badira keluar rumah menuju surau. Ternyata surau itu tak jauh dari rumah yang mereka tempati. Terlihat bangunannya semua terbuat dari kayu dan atapnya dari dedaunan rumbia. "Di sana ada tempat untuk bersuci. Silakan," tunjuk Badira ke bangunan kayu kecil di samping surau. Mereka pun berwudu di sana. Setelah itu Siska dan Fajar serta Ruri memasuki surau. Di dalamnya tidak ada yang aneh. Orang-orang di sana juga terlihat seperti manusia. Hanya saja mereka menggunakan pakaian putih. Yang perempuan memakai pakaian dan kain putih yang berfungsikan sebagai penutup kepala. Sholat subuh pun dimulai. Lagi-lagi tidak ada yang aneh. Bacaan dan gerakan sholatnya seperti pada umumnya. Selesai sholat, orang-orang di sana terlihat ramah dan tersenyum menyapa mereka. Mereka pun kembali ke rumah bersama Badira. "Fajar, Sis, Ruri." Gama sibuk mencari-cari kemana perginya mereka bertiga. "Assalamualaikum." Siska membuka pintu dan mengucapkan salam. "Waalaikumsalam." "Astagfirullah sis, kalian dari mana? Aku pikir kalian hilang," tanya Gama terlihat cemas. "Kami habis sholat subuh di surau bersama Tuan Badira," jawab Fajar. "Ya udah Gam, kamu sholat dulu. Nanti selak kesiangan," ucap Siska. Gama pun langsung masuk kamar dengan tertati-tati. Kemudian bertayamu. "Sis, ini arah kiblatnya kemana?" panggilnya ketika hendak sholat. Siska pun masuk ke kamar dan memberitahu. Kemudian Gama pun sholat sambil berbaring karena luka di pinggangnya sangat nyeri ketika banyak bergerak. "Siska, aku ingin berbicara denganmu. Ayo ikut aku," panggil Badira. Siska lalu mengikuti Badira yang keluar rumah dan menuju sebuah saung yang berada tak jauh dari rumah itu. Sementara Gama, Fajar, dan Ruri memilih untuk istirahat di kamar. "Kalian tidak boleh memakan makanan yang ada di alam ini. Kalau kalian memakan makanan yang ada di sini, kalian tidak bisa lagi kembali ke alam kalian. Pergilah ke hutan untuk mencari buah-buahan," ucap Badira mengingatkan mereka. "Tak apa Badira, kami membawa perbekalan. Mungkin nanti setelah Gama pulih, kami akan pergi dari sini," jawab Siska. "Kalian tidak bisa lagi kembali ke kampung itu. Besok malam, Barja akan meminta tumbal. Ketika dia berhasil menyerap jiwa-jiwa yang dipersembahkan, dia dan para pengikutnya akan mendapatkan kekuatan. Dan para pengikutnya akan mendapatkan kekuatan di atas rata-rata manusia. Itu sangat berbahaya Siska," Badira menjelaskan. "Siapa itu Barja? Apakah dia yang warga kampung yang disembah?" tanya Siska. "Dia adalah sosok jin kafir yang sengaja memanfaatkan manusia untuk kekuatannya. Dia akan memberikan kekayaan dan kekuatan bagi siapa saja yang menyembahnya. Dahulu kami tinggal berdampingan bersama kalian di kampung itu. Tapi semenjak pria
yang menjabat sebagai kepala desa itu datang, para jin-jin kafir ikut bersamanya. Jin-jin itu mulai mengusir kami dari kampung itu. Kami berusaha melawan, tapi Barja terlalu kuat. Ada seorang wanita yang membawa jin-jin itu. Wanita tua itu adalah dukun yang dibawa kepala desa itu. Wanita tua itu yang mengajak kepala desa dan warga untuk bersekutu dengan Barja. Waktu itu banyak penduduk yang menolak, tapi wanita itu mulai menjadikan anak-anak gadis mereka sebagai tumbal. Warga yang menolak memilih pergi meninggalkan desa. Mereka memilih menjual rumah-rumah dan lahan mereka kepada kepala desa. Dengan begitu, kepala desa mendapatkan keuntungan. Dan sejak itu juga, kepala desa kerap kali mencari pengikut di luar-luar daerah dengan iming-iming kekayaan. Sejak saat itulah, banyak orang berbondong-bondong datang dan menetap di kampung itu. Jelas Badira panjang lebar. Wanita tua? Apakah itu yang mereka sebut dengan Nyai Anggi? Tapi dia terlihat seperti wanita muda dan cantik, ucap Siska. Wanita itu membawa pengikut yang berjumlah besar untuk menyembah Barja. Imbalannya adalah awet muda. Kita tak bisa menganggap remeh wanita itu. Saat ini dia masih menganggap kalian bukan ancaman. Itu sebabnya Anggi dan Barja belum turun tangan, ucap Badira menjelaskan. Ini semua salahku, Badira. Kalau saja aku tidak menganggap ini semua sepele dan membawa mereka bertiga kemari, pasti Gama tidak akan terluka. Aku salah menganggap ini semua bisa kami hadapi. Tapi sebenarnya kami bukan apa-apa. Raut wajah Siska penuh penyesalan. Saat ini, kau tak punya pilihan untuk mundur. Ada saat di mana Raja Jin Barja itu melemah, yaitu saat dia sudah lama tidak mendapatkan persembahan. Itu artinya hari ke-40. Di sana dia dan pengikutnya kembali ke fase awal. Itu sebabnya setiap 40 hari sekali mereka harus mengorbankan satu nyawa wanita. Dan wanita itu harus perawan. Terkadang mereka juga menimbulkan wanita yang sudah menikah. Tapi kekuatan mereka hanya bertahan 20 hari. Kau juga harus membebaskan jiwa-jiwa orang yang menjadi tumbal Barja. Jiwa-jiwa itu menjadi budak di kerajaan Barja. Di antara jiwa-jiwa di sana, ada jiwa ibumu Siska. Jiwa ibuku? Tapi ibu pernah mendatangiku dalam mimpi. Dia mengatakan dia sudah tenang di alam sana, jawab Siska. Itu hanya sisa-sisa kekuatan terakhirnya untuk melindungi kalian. Saat jiwa ibumu diambil, aku sempat membawa jiwanya melarikan diri. Tapi aku tak bisa menghadapi Barja. Aku dikalahkan. Dan sukma ibumu kembali tertangkap. Mungkin saat-saat pelariannya itu, dia mendatangimu lewat mimpi untuk menyelamatkan kalian. Air mata Siska menetes membasahi pipinya. Hatinya begitu sakit. Membayangkan saat-saat terakhir ibunya pun masih mencoba melindungi dia dan adiknya. Tapi dengan bodohnya, dia kembali lagi ke kampung itu dan malah membahayakan adik dan teman-temannya. Dia sudah terjebak, tak bisa maju ataupun melarikan diri. Berkali-kali dia terus mengutuk kebodohannya. Meskipun ada saat-saat terlemah dari Raja Jin itu, tapi dia dan yang lainnya tetap kalah jumlah dan kekuatan. Tadi malam saja mereka hampir dibantai oleh satu kampung. Bagaimana bisa mereka berempat menghentikan ini? Siska benar-benar buntu.
Mentalnya hancur memikirkan nasib Ruri, Gama, dan Fajar. Badira, menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Siska yang penuh dengan kebingungan memikirkan nasib yang lainnya. Hanya kau yang bisa menghentikan semua ini, Siska. Karena kaulah keturunan Raden Reksabanu yang terpilih. Dahulu Barja juga tinggal di sini, tetapi sifatnya yang selalu menghasut dan menyesatkan umat manusia membuat Raden Reksabanu marah. Dan dahulu leluhurmu itu pernah bertarung melawan Barja, lalu bisa mengalahkannya. Barja memohon-mohon untuk tidak dibunuh, tetapi kesalahan Raden Reksabanu adalah melepaskan Raja Jin itu. Saat itu Barja diberi dua pilihan, antara mati atau pergi dari tanah ini. Lalu saat itu Barja berjanji untuk pergi dari tanah kampung ini, tapi Barja melanggar janjinya. Entah kenapa dia kembali lagi kemari. Mungkin manusia-manusia yang memujanya itu yang membuat dia merasa kuat dan kembali lagi kemari. Tapi aku tidak punya ilmu dan kekuatan seperti leluhurku itu, Badira. Aku ini terlalu lemah, ucap Siska putus asa. Itu sebabnya kalian kebawa ke alamku. Aku sendiri yang akan membimbingmu. Tanpa keturunan Raden Reksabanu, ini tidak bisa dihentikan. Tinggallah di alamku untuk sementara. Dan selama itu pula, aku akan membimbingmu. Kau harus tenang leluhurmu, dan harus berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Jelas Badira. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi sekarang, aku akan mencari buah-buahan untuk kami makan hari ini. Aku tidak mau adik dan teman-temanku itu ceroboh dan memakan sesuatu dari alam ini, ujar Siska. Siska pun permisi untuk menemui Ruri, Fajar, dan Gama dan berjalan menuju rumah itu. Sampainya di dalam rumah, syukurnya mereka masih tertidur, seperti saat Siska pergi tadi. Ri, ayo bangun, ucapnya membangunkan adiknya itu. Iya kak, aku gak tidur kok, hanya berbaring saja. Badanku pegel sekali, jawab Ruri. Ayo kita ke kamar Fajar dan Gama. Ada sesuatu yang harus kakak sampaikan, ujar Siska. Ruri pun bangkit dan mengikuti kakaknya itu, menuju ke kamar sebelah. Terlihat Gama dan Fajar berbaring sepertinya tertidur. Melihat itu Siska membangunkan keduanya. Gam, Jar, bangun. Ada yang harus kuberitahu kepada kalian. Mendengar itu, Fajar langsung buka mata dan bangkit, duduk di kasur. Lama dia membangunkan Gama yang terlihat pulas di posisinya. Tak lama Gama pun bangun dan mencoba untuk duduk. Setelah semuanya berkumpul, tadi Badira memberitahuku kalau kita tidak boleh memakan apapun yang ada di alam ini. Karena jika kita memakan sesuatu dari alam ini, kita tidak bisa kembali lagi ke alam kita. Itu sebabnya hari ini aku akan keluar mencari buah-buahan untuk kita makan. Dan kalian berdua, tolong jaga Gama ya, perintah Siska. Aku akan menemanimu Siska. Bagaimana bisa kau keluar sendiri? Fajar meminta ikut. Tenanglah Jar, aku tidak sendiri. Aku bersama Badira. Aku akan kembali secepatnya. Kau perlu untuk mengurus Gama di sini. Entah dia ingin buang hajat atau bersih-bersih. Sedangkan kamu Ruri, tolong cucilah baju kotor kita di sungai yang tak jauh di belakang rumah ini.
persediaan air kita masih ada. Untuk sementara, minumlah itu dulu. Aku akan mengambil air di luar. Jelas Siska lagi.